Mari kita simak penjelasan berikut. Nukleotida purin dan pirimidin merupakan senyawa kecil yang mengandung nitrogen yang berperan sangat penting pada peranan biologi. Basa purin dan pirimidin terdapat pada nukleotida DNA atau RNA dan pada koenzim yang penting pada metabolisme. Untuk lebih memahaminya, Mimin membagi 4 pembahasan utama. Yang pertama, metabolisme purin. Purin adalah basa nitrogen yang ditemukan dalam nukleotida seperti adenosin, A, dan guanin, G. Sintesis dan degradasi purin terjadi dalam 2 jalur utama. A. Sintesis de novo purin. Sintesis purin de novo merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak langkah. Berikut adalah tahapan utama dalam sintesis purin. 1. Substrat utama. Ribosa 5-fosfat dari jalur pentosa fosfat diubah menjadi fosforibosil pirofosfat, PRPP. 2. Pembentukan inosin monofosfat, IMP. PRPP kemudian konversi melalui serangkaian reaksi untuk membentuk inosin monofosfat, IMP, yang merupakan prekursor purin. 3. Konversi IMP. IMP kemudian diubah menjadi adenosin monofosfat, AMP, atau guanosin monofosfat, GMP, yang dapat berfungsi sebagai komponen RNA atau DNA, atau diubah lebih lanjut menjadi bentuk trifosfat untuk digunakan dalam sintesis ATP dan GTP. Yang kedua, metabolisme pirimidin. Pirimidin adalah basa nitrogen lain yang mencakup sitosin, C, timin, T, dan urasil, U. Proses sintesis dan degradasi pirimidin berbeda dari purin, tetapi tetap esensial dalam pembentukan DNA, RNA, dan molekul energi. A. Sintesis de novo pirimidin. Sintesis pirimidin dimulai dengan pembentukan karbamoil fosfat, yang merupakan prekursor utama dalam jalur sintesis pirimidin. Berikut adalah tahapan sintesis pirimidin. 1. Substrat utama. Sintesis pirimidin dimulai dari glutamin, bikarbonat, dan ATP yang membentuk karbamoil fosfat melalui enzim karbamoil fosfat sintetase 2. 2. Pembentukan orotat. Karbamoil fosfat berikatan dengan aspartat dan melalui beberapa langkah akhirnya membentuk orotat. 3. Pembentukan UMP, uridin monofosfat. Orotat kemudian diubah menjadi uridin monofosfat, UMP, yang merupakan prekursor pirimidin. UMP kemudian dapat dikonversi menjadi sitosin, CTP, atau timin, TTP, untuk DNA, atau urasil, UTP, untuk RNA. B. Degradasi pirimidin. Degradasi pirimidin lebih sederhana dibandingkan purin, karena produk akhirnya lebih larut dalam air. Jalur degradasi pirimidin adalah sebagai berikut. 1. Penguraian UMP dan CMP. UMP dan CMP dipecah menjadi urasil dan sitosin, yang kemudian dimetabolisme menjadi beta-alanin dan beta-aminoisobutirat. 2. Ekskresi. Produk degradasi ini kemudian diekskresikan melalui urin. Ketiga, perbedaan metabolisme purin dan pirimidin. Purin melibatkan siklus nukleotida yang lebih kompleks, dengan produk akhirnya berupa asam urat yang kurang larut dan dapat menyebabkan gout bila berlebihan. Sedangkan pirimidin lebih sederhana. Produk akhirnya lebih larut dan dapat diekskresikan dengan lebih mudah. Kesimpulan, metabolisme purin dan pirimidin adalah proses biokimia yang krusial bagi tubuh dalam sintesis dan degradasi asam nukleat. Gangguan pada jalur metabolisme ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk gout dan sindrom genetik seperti Lesch-Nyhan. Pengetahuan tentang jalur ini penting untuk memahami fungsi dasar biologi molekuler dan penyakit yang terkait. Wow!